Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Karali. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Pamulang. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek saya yang bernama Chatbot Unpam, yaitu suatu aplikasi chatbot yang membantu sivitas akademik dan mahasiswa baru. Nah, langsung aja kita mulai ke Microsoft Project-nya untuk menyusun jadwal proyek pembuatan aplikasi Chatbot Unpamnya. Pertama-tama kita akan save as dulu file di dokumen dengan nama project Chatbot Unpam. Oke, pertama-tama kita akan mengambil data. Karena diizinkan untuk menggunakan GPT, saya sudah membuatnya dengan GPT. Gimana ya data? Akses file data. Terus kita akan membuat summary. Summary itu kayak apa? Bulk atau modul. Intinya seperti apa? Bab. Lalu yang di bawahnya itu adalah task. Kalau diibaratkan itu adalah subbab ya. Pertama-tama kita buat dulu dengan mencet tombol ini. Yang disebut indent task yaitu memasukkan task. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan task selanjutnya. Biar rapi. Tergabung. Kita pisahin dulu. Baru kita tambahkan. Oh maaf, salah. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan task ketiga, yaitu pengembangan frontend. Takutnya terhubung lagi dengan task sebelumnya. Mari kita tambahin. Tergabung. Ulang, maaf sebelumnya.
Salah, maaf. Nah, sudah. Kita lanjut ke taks yang selanjutnya kita ke taks yang keempat. Oh, sebelumnya kenapa saya copy satu-satu seperti ini padahal kita bisa copy semuanya sekaligus. Pertama-tama touchpad saya emang agak kurang dalam scrolling, jadi takutnya kalau saya scroll di Microsoft Project malah scrollnya terlewat itu, atau ada beberapa yang saya lupa masukkan ke dalam taks gitu, makanya saya copy satu-satu aja supaya informasi. Wah, capek. Wah, capek. Masukkan. Guys, kita sudah punya berapa taks? 1, 2, 3, 4. Taks 5 integrasi. Oh iya, ini menu ini bertujuan untuk mengeluarkan taks dari ident-taks yang sebelumnya sudah termasuk tadi. Yang sudah masuk ke ident-taks sebelumnya, kita bisa pisahkan dulu pakai yang namanya ini buat mengeluarkan ident-taks atau mengeluarkan dari tugas dari modul yang seperti itu. Mohon maaf kalau penjelasan saya belibet ya. So, kita balik lagi ya. Oh ya, sebagai informasi, saya menggunakan rekam aplikasi bernama Bandicam yang versi gratis. Kalau untuk versi gratis, otomatis video saya akan berhenti di 10 menit. Maka akan saya lanjutkan lagi videonya di 10 menit lagi gitu. Mohon maklum nih, saya keterbatasan sumber daya. Jadi saya nggak bisa beli yang premium. Saya akan edit videonya digabung-gabung. Melanjutkan yang tadi, saya tahu videonya tadi terpause gara-gara emang Bandicam yang versi gratis hanya bisa merekam 10 menit. Jadi setelah 10 menit berhenti, saya harus lanjut lagi di video baru.
mungkin saya akan edit slide. Lanjut lagi, kita berhenti di sini tadi. Kita pisahin dulu dengan di obtendon. Oke, kita akan dikosong. Kita close dulu. Takutnya saya ada yang kurang atau taksnya yang saya terlewat itu. Bisa ada dia, bisa ada tahun 2024 bukan tahun 2 kalau masih ada. Ini di sini aja dia. Bisa bukanya udah gimana dikunci. Nggak bisa. Bagaimana? Coba kamu mana? Sepertinya saya ada yang salah di sini. Ayahlah nggak bisa ngamuk. Oh, saya masuknya dapur. Nggak sih cuma. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 part summary. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah jelas kita akan menentukan tanggal kapan proyek ini dimulai. Kita mulai tanggal proyeknya, kita rencanakan adalah di bulan Juli depan. Oke, kita ke menu project, terus kita ke project information. Kita akan ubah projectnya di tanggal 2. Di tanggal 2 hari Rabu. Oke, semua. Kemudian ada yang namanya change working time. Di sini bertujuan adalah menambahkan hari libur nasional, karena pada fitur Microsoft Project terutamanya dia hanya mengenai libur seperti hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk libur nasional tidak ada. Makanya kita ada namanya menu exception. Apa namanya? Exception, yaitu mengecualikan hari. Jadi ada hari yang dimana hari itu hari biasa tapi itu libur nasional. Kita ambil contoh misalnya pada tanggal 17 ada libur nasional. Libur nasional. Libur nasional akan berlangsung selama 1 hari seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Bisa hapus lagi. Sebentar ya, saya cek saya tahu ada yang salah.
kita akan memberikan durasi, yaitu durasi selama proyek berlangsung. Untuk identifikasi masalah, kita akan menentukan sebagai kita beri 2 hari. Dan untuk selanjutnya dia kebutuhan mungkin 3 hari juga sama, 4. Kumpulkan ide fitur, itu 2 hari. Studi chat 5 hari aja. Tentukan fitur utama mungkin 3 hari aja, 3 hari. Riset dan kanan 2 hari. Riset kemungkinan integritas 2 hari. Oh ya, untuk penggunaan durasi itu harus dipastikan itu masuk akal dan tidak boleh memberi waktu 1 hari. Kalau diberikan waktu 1 hari, ditakutkan ada yang namanya error atau overlocated, yang dimana dalam suatu resource ada yang terbebani gitu. Misal ada satu resource kayak front end gitu terbebani gitu, 1 hari tasknya banyak. Makanya kita usahakan untuk penggunaan durasinya sangat realistis. Overtime kita kasih 7. Kemudian untuk alur desain UX kita akan berikan berapa hari. Buat alur percakapan kita butuh waktu ya. Alur percakapan kita butuh waktu 3 hari untuk mungkin 3 hari karena harus membuat struktur percakapan yang bagus. 3 hari. Sketsa kita butuh 3 hari. Maaf, gua ada di pasar, sorry. Rancang jawaban 4 hari. Pilih tone of voice mungkin 4 hari. Desain tampilan web normal 3 hari. Desain tampilan chatbot WhatsApp 3 hari. Mode terang dan gelap 2 hari. Buat prototype 4 hari. Uji coba desain ke mahasiswa berapa hari ya kira-kira? Tiga hari aja. Untuk kemasukan pengguna 2 hari cukup. Revisi berdasarkan masukan itu kemungkinan kita ngambil 4 hari. Kemudian tes aksesibilitas kunci 2 hari aja. Finalisasi desain chatbot mungkin 2 hari aja cukup. 3 hari. Untuk simpan file saya agak bingung. Kalau 1 hari mungkin untuk kalau simpan di share saya tahu tidak cukup, tapi saya yakin ini bisa diselesaikan 1 hari. Jadi kita kasih 1 hari. Buffer time-nya 5 hari aja cukup. Oke, melanjutkan yang tadi karena terpotong durasi video. Pertama-tama untuk satu project kan kita butuh 2 hari. Coding tampilan mungkin perkiraan untuk coding tampilan front end kita 5 hari aja. 5 hari. Coding komponen percakapan atau bubble chat itu
Terus komponen yang percakapan. Untuk komponen kayaknya untuk lebih lama, 7 hari 1 minggu, tambahkan transkripsi 2 hari. Coding kolom input pertanyaan user mungkin itu coding kolom inputnya doang ya, berarti 5 hari. 5 hari kemudian aman, tapi 5 hari aja deh. Coding sistem respon dummy mock chat itu diperkirakan ya. Kalau dummy doang mungkin 3 hari. Integrasi kalau ada problem 3 hari. Fitur drop mode bisa 1 hari sih, 1 hari cukup, cuma nambahin fitur drop mode, bisa pakai Tailwind. Notifikasi loading step dan cakapan perkiraan untuk 1 hari aja. Validasi handle error 2 hari. Tes tampilan di berbagai ukuran layar 1 hari. Coding halaman info 5 hari. Tambahkan tombol shortcut 1 hari. Finalisasi itu berapa ya? Buat versi front end, itu 3 hari. Bahkan kita kasih 7 hari. Untuk kemudian di task selanjutnya itu back end, kita karena lebih complicated, kita kasih 5 hari. Infrastruktur database untuk percakapan log kita 5 hari. Coding annotation kita juga kasih 5 hari. Butuh endpoint atau API untuk yang tampil chat itu perkiraan kita ambil 3 hari. Kembangkan sistem RWS awal 7 hari karena agak sama alasan sebelumnya itu complicated. Buat intern itu kayak responnya. Intern kemungkinan 5 hari. Tambahkan fallback 3 hari. Tambahkan pengenal keyword akademik dan keuangan 2 hari cukup. Simpan semua website ke database. Setup web 2. Tambahkan fitur 3 hari. Monitoring backend 4 hari. Test point MVE 2 hari. Sinkronisasi frontend dan backend kita sinkronisasi dulu. Perkiraan karena asinkron frontend antara backend. Waktu yang saya tahu atau saya pernah alamin dulu 3 hari. 3 hari. Backup database ke data server 3 hari. Buffer time kita kasih 5 hari aja cukup. Selanjutnya kita berintegrasi. Kita kasih 3 hari. Kita kasih waktu cukup 2 hari. Integrasi chatbot ke Telegram 1 hari cukup. Lebih tambahkan fitur rating di meja. Simpan rating apa saya pertanyaan ke satu aja. Oke, permintaan bantuan mari aja. Simpan rating itu hari ya, kalau simpan rating 1 hari sih. Validasi semua fitur. 3 dokumentasi arsitektur itu kemungkinan
cuma 4 hari aja. Rapat yang kampus 1 hari cukup, makanya kita ambil 4 hari. Selanjutnya tes semua fitur, kita butuh waktu 2 hari. Tes tampilan UI 1 hari. Tes fungsionalitas semua intern itu 3 hari. Tes fallback kita butuh 3 hari. Simulasi percakapan panjang untuk jangka panjang 4 hari untuk menentukan respon. Cek bug front end, kemungkinan kita ngambil waktu 3 hari. Back end kita ambil 3 hari. Cara dan proses kita ambil 3 hari. Perbaiki bug tahap 1 4 hari. Tes ulang kita butuh 2 hari. Tes skenario nyata dengan mahasiswa kita butuh 2 hari. Ambil feedback pengguna mungkin 3 hari aja. Revisi masukan kita ambil 3 hari. Final check system kita ambil 4 hari. Oke, saya lakukan 2 hari aja. Bakarnya berapa? 5 hari. Siapkan domain hosting chatbot Umpam berapa itu kira-kira? 1 hari cukup, Bang. Aman aja 2 hari, ambil katakanlah 2 hari. Upload chatbot ke web resmi Umpam 2 hari. Kalau gak ada kendala, launching ke sosial media 1 hari. 1 hari aja. Webinar 1 hari sama. 1 hari. Berpoin ya. Bagian terakhir. Cek feedback 2 hari. Internnya berapa lama ya? Tergantung ini. Kalau tampil intern baru kan harus merombak codingan. Kalau merombak codingan kayaknya kita ambil 5 hari aja. Perbaiki update 7 hari. Kalau perbaiki dari chatbot versi 1.1 3 hari. Dan ini yang rencana kemungkinan cuma 20% dari total 100% staff. Kemungkinan rencana doang ya 1 hari dulu, dan untuk perencanaan buffer time-nya mungkin 3 hari. Selanjutnya kita akan ke bagian yang namanya predecessor adalah suatu tahapan setelah ya tas selesai gitu. Ibaratnya tas ini baru bisa dilaksanakan jika tas sebelumnya sudah finish gitu. Semisal survei pertanyaan umum baru bisa dilaksanakan, baru bisa dimulai setelah identifikasi masalah kampus. Sama ya, karena dua-dua ini sama. Survei pertanyaan lupa saya belum jelaskan tentang modulnya. Riset dan perencanaan adalah modul yang bertujuan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan kita ubah menjadi fitur gitu. Setelah kita riset atau tahu apa masalahnya, baru kita buat perencanaan. Baik, melanjutkan kembali, saya jelaskan ulang sebelumnya tentang ini predecessor. Jadi supaya pertanyaan umum dan kebutuhan staf itu bisa dilakukan setelah identifikasi masalah mahasiswa di kampus selesai, baru kita bisa letakkan di predecessornya setelah ini.
berarti kita ketik 22, berarti ini belum bisa dilakukan setelah ini beres dulu, yaitu identifikasi masalah mahasiswa di kampus beres, baru kita bisa ngelaksanain task 2, 3, dan 4. Nah kemudian ada yang namanya wawancara pengguna. Wawancara pengguna itu bisa dilakukan setelah 3 dan 4. Berarti kalau mau ada 2 angka, tinggal ketik 3 titik koma 4 seperti ini. Kumpulkan ide fitur itu setelah wawancara pengguna. Kemudian studi chatbot kampus itu baru bisa dilaksanakan setelah ini. Setelah sama poin 3 dan 4 baru bisa dilaksanakan setelah poin kedua. Dikarenakan kita harus tahu masalah kampus kayak gimana, baru kita bisa studi banding dengan kampus lain untuk sebagai solusi lah intinya. Maka kita beri poin 2. Kemudian ada tentukan fitur utama chatbot umpam. Nah penentuan ini juga berdasarkan poin sebelumnya itu 6 dan 7. Jadi kita kumpulin fitur dulu. Nah baru setelah studi chatbot kita bisa nentuin ini fitur utama apa yang bisa dikembangkan di umpam. Berarti sama kayak poin sebelumnya 6.7. Riset kanal akan digunakan web. Berarti tadi 8 mungkin 8 lah, karena penentuan kanalnya kan. Baru riset kemungkinan integrasi sistem 9 berurutan, kayaknya semakin bawah mungkin berurutan. Susun hasil riset analisis awal 11. Maaf, salah. 10. Barisnya 11. Maaf, salah. Presentasi pihak kampus itu setelah rapat Bang 12. Karena persiapan desain itu setelah kita presentasi beberapa kita tinggal siapin desainnya ini. Rapat total dilaksanakan karena persiapan desain 14. Buat alur percakapan berarti setelah persiapan desain 13. Sketsa tampilan tuh 17. Berkaitan lagi ya sama ke atas. Oh ini salah, harusnya 14. Buat sketsa tampilan 17. Ada yang saya pengen perhatikan, ada yang salah ini. Harus buat percakapan loh. Kita auto schedule aja.
rancang jawaban kemungkinan itu baru bisa dilaksanakan setelah sama kayaknya 17. Pilih tone voice setelah buat alat percakapan 17, kita ambil 17. Desain tampilan baru bisa dilakukan setelah desain tampilan ya, berarti apa terhubung lagi dengan 17 ya? Kita hubungin aja 18,19. Langsung nyambung ya. Jadi taks nomor 22 bisa dilaksanakan setelah poin 18 sketsa rancang dan 21 itu terlaksana. Desain tampilan chatbot kita buat berurutan 22. Buat prototipe itu harusnya ini juga berkaitan. Berarti kita ambil 23,24. Berkaitan ya, desain tampilan chatbot di WhatsApp mode terangkat chatbot. Buat prototipenya setelah dibuat. Jadi buat prototipe baru bisa dibuat prototipe kalau kita udah buat desain tampilan chatbot di WhatsApp sama kita buat penggunaan mode terang dan gelap. Uji coba desain kita ambil teruskan aja. Kumpulkan masukan pengguna 26 27. Panduan kita ini berurutan aja sampai sini garis titik. Tiga. Lanjut lagi setelah project baru dilaksanakan. Kemudian ada coding tampilan chatbot di web.com. Chatbot coding tampilan chatbot di web.com. Ada terkait lagi. Aduh, complicated. Berkaitan ya? Karena satu project kamu berarti kita nyambung ya, harusnya nyambung ya. 35 berarti setelah 35 baru bisa dilaksanakan coding komponen baru bisa dilaksanakan setelah dua-duanya beres. Baik, saya melanjutkan penjelasan saya kembali sebelumnya karena terhenti lagi. Oh ya, saya sempat lupa untuk menjelaskan tiap modul. Sebelumnya kita jelaskan lagi riset dan perencanaan. Riset dan perencanaan adalah kita mengetahui masalah dari klien. Kemudian setelah kita mengetahui masalah, kita melakukan perencanaan
untuk menemukan solusi dan bagaimana kita merencanakan proyek ke depannya. Kemudian desain UX ini adalah lanjutan dari setelah kita mengetahui perencanaan dan program dari klien, kita eksekusi untuk membuat desain UX yang sesuai untuk kebutuhan pengguna. Kemudian ada pengembangan front-end, ini adalah lanjutan dari UI UX. Di sini adalah pengembangan di mana kita menciptakan tampilan yang memiliki komponen, kemudian ada kolom input, dan ada animasi gitu setelah desain UX itu. Jadi kita membuat lebih hidup di sini pengembangannya. Itu juga ada yang namanya backend and chat engine. Di sini bertujuan adalah memberikan function atau site server terhadap suatu aplikasi kita gitu. Jadi kita punya server database, kita bisa login. Jadi nggak sekedar tampilan aja, tapi memiliki function gitu. Kemudian ada QA, ini adalah bagian kita mengecek tes segala fitur yang sudah terintegrasi keduanya. Dan kita juga mengecek apakah ada bug system di aplikasi kita. Kemudian ada launching, di sini launching jelas, di sini kita sudah launching aplikasi ke Unpam. Intinya cuma launching aja. Nah, kalau evaluasi itu setelah launching, apakah ada kendala? Jika ada kendala, apakah yang perlu kita update atau kita fix sistemnya? Maaf hujan. Kita lanjut lagi ke predecessor kita yang sebelumnya terhenti. Di poin ke-5 karena terhubung, kita ketik 36 tip koma 37, kemudian 39 tambahkan animasi, itu harus terhubung ya. Kita 38 coding kolom itu kita juga setelah ini juga. Oh ini terhubung karena tambahkan animasi, ini terkait dengan komponen pusaka bubble chat. Kita tambahkan animasi dan kita tambahkan coding kolom di input pertanyaan user gitu. Jadi kita bisa input pertanyaan bubble chat mereka atau mengirim intinya. Coding respon jelas 40. Integrasi 41. Cakap tambahkan fitur juga kali ini baru banyak. Notifikasi and loading set percakapan 43. Validasi handle error input user bersama berurutan tes tampilan berbagai ukuran layar sama 45 validasi coding halaman info halaman info kampus, kita berurutan aja di sini 47. Sebentar saya pengen cek ada yang salah. Stok BNN gas 9. Maaf 50. Setelah satu band terus ke 53. Ini masih berproses. Mana?
buat internet sederhana. Kalau internet sederhana baru beres, kita bisa melaksanain. Iya, terhubung ya. Internet sederhana, fallback sama pengenal keyboard. Yang penting itu kayak kata apa yang paling sering ditanyakan di kampus atau yang sifatnya frekuensi asked question. Jadi kita bahas ini malam juga. Coba deh. Sepertinya ada yang harus direvisi nih. Oh enggak deh, Desember tanggal 26. At least seingat saya itu ada hari Natal di tanggal 25. Kayaknya saya sudah setting working time di tanggal 25 itu sebagai libur nasional. Jadi otomatis ada tanggal yang di skip, yaitu hari Natal. Mari melanjutkan lagi. Setelah 03, apa masih terhubung ya? Sinkronisasi front end dan back end. Backup database terus. Kayaknya berkaitan lagi, soalnya 67 itu berkaitan dengan database dan siap diaplikasikan. Berarti step 3 integrasi ini berkaitan dengan poin 67. Ini rating masuk ke integrasi. Enggak gitu ya. Terus ini masuknya ke 70 ya, karena ini termasuk integrasi chatbot Umpam, kita nambahin fitur rating kepuasan jawaban. Kalau itu bantuan admin setelah 72. admin 7 kan terhubung ke Telegram. Nanti kita dokumentasi ya, 800 setelah 77 dokumentasi buffer time-nya. Baik, izinkan melanjutkan kembali di sebelumnya. Sudah pantas. Tes semua fitur jelas, ini pasti 79. Tes tampilan baru bisa dilaksanakan.
cek bug front end. Berapa lama ya kira-kira cek bug ya? Berapa lama setelah siapa harus digabung gak ya? Kayaknya setelah simulasi deh, takutnya kan setelah simulasi ada error lagi. Berurutan kayak cek bug front end itu kan berurutan. Error di front end kita cek, habis bug di front end cek, baru kita ngecek di bug. Perbaiki bug tahap 1. Perbaiki bug tahap 1 itu digabung gak ya? Enggak, kayaknya gak digabung. Tes ulang, kelas Mau lagi sholat Gino? setengah. Ya. Sholat dulu panggil ya. Ada yang berurutan lagi atau ada yang paralel? Tidak ada yang paralel sebenarnya. Oke, lanjut ke launching chatbot 4. Sebenarnya kalau setelah launching berarti berkaitan kayaknya dengan 101. Ini ada berapa? Ini nggak sih? 101 berarti masih berkaitan dengan data 102. Oh, tahu Kak. 105. Iya. 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 Check feedback. Semakin akhir maka semakin berurutan. Coba. Oke, tahap selanjutnya kita adalah mengisi yaitu bagian research. Resource di sini adalah karyawan yang bertanggung jawab di tiap tasknya gitu. Misalnya ada identifikasi masalah kampus, siapa yang bertanggung jawab atau yang mengerjakannya gitu. Nah, untuk mengisi bagian resource, kita perlu mengisinya di bagian yang namanya
resource name. Nah, jelas yang kita akan isi di sini pasti jelas ada project manager, ya, kemudian ada business analyst, kemudian ada UX researcher, oh ya, UI UX design. Kemudian ada copywriter, itu juga perlu copywriter buat promosi. Oh ya, front end terus apa lagi? AI. Oh, AI NLP. AI atau NLP. DevOps pasti ada, karena di marketing nggak ada QTA, oh ya, UX tester, oh ya, bug tracker juga perlu. Emang udah rapi? Ya, integrasi engineer, punya dokumen. Ya udah rapi kok. Udah ya, kalau baju. Baik, melanjutkan kembali yang sebelumnya terputus. Setelah dokumentator, pasti kita ada yang namanya campaign, apa ya ketikanya, spesialis, ada video editor, gas, kan buat promosi. Support agent kita perlu, support agent atau customer service. Kalau support agent sama support agent. Nah, saya menjelaskan beberapa di sini. Di sini ada yang namanya inisial itu kayak untuk mempermudah kita kalau mau menambahkan research ke si suatu task gitu. Misal kita mau nambahin ini adalah D, bikin developer D gitu, mudah. Jadi mempercepat atau shortcut. Kemudian ada max di sini tuh tujuannya memberikan jumlah karyawan berapa. Misalnya ini kan 100%. 100% itu berarti 1. Kalau 200 berarti 2 seperti itu. Dan standar itu gaji rata-ratanya
standar gajinya berapa gitu. Dalam kita akan pakai hitungan hari, dan kita juga ada overtime atau overtime rate atau istilahnya uang lembur. Cuma karena pekerjaan kami tidak ada lembur, kami nggak akan menambahkan data overtime rate, jadi kita hanya menggunakan data standar. Oke, kita langsung aja isi gaji. Kita isi. Kata dia akhirnya pemain. Oh, salah, maaf, harusnya di 350. Setelah menambahkan standar gaji mereka,
kita perlu menambahkan berapa jumlah tiap divisi, itu berapa orang yang terlibat. Bisnis analis yang penting di front end kita ada 3. Cukup. Jika ada overlocated, kemungkinan kita akan menambah lagi karyawannya kalau mau overlocated. Kita geser diagram workstation. Kita langsung aja untuk mengisi resource-nya. Pertama-tama jelas identifikasi masalah kampus, kita serahkan ke yang namanya business analyst. Dan ini juga pasti bisa. Kenapa bisnis analis? Bisnis analis itu buat tujuan nggak tentang bisnis doang, tapi mengetahui masalah dari klien. Misal klien ada problem ini, terus kita tuh ada problem mahasiswa baru, kita nggak tahu tentang informasi. Kalian bisa bantu rancangan nggak? Atau nyari jalan keluar gimana kalau informasi tersampaikan? Dari bisnis analis tuh punya ide gimana kalau kita ngembangin chatbot Unpam. Nah, mereka dari bisnis analis menjembatani ke PM mikirkan project apa, dia marahin, akhirnya terciptalah kayak chatbot Unpam ini kayak gitu. Sesuai kebutuhan kampus bisnis analis. Wawancara pengguna kita terus bisnis analis. Kumpulan ide fitur ini tujuannya UX researcher, bukan kayak meriset suatu pengalaman itu meriset hidup itu apa gitu. Itu tujuannya kerjanya UX researcher. Itu chatbot itu sama UX researcher yang bertanggung jawab. Terus bentukan fitur utama chatbot. Nah, ini setelah kita melakukan yang namanya baik melanjutkan kembali, terus kita majukan dan tentukan fitur chatbot utama yang jelas. Ini kan tadi saya bilang kalau business analyst adalah menjembatani project manager dalam menentukan suatu proyek. Berarti kita masukin project manager sama business analyst. Selanjutnya riset kanal, ini bagiannya backend develop. Baru kemudian riset kemungkinan integrasi. Kalau integrasi kemungkinan ada pekerjaannya backend. Kemudian sesuai hasil riset itu business analyst, karena dia juga bertugas untuk menyusun hasil riset dan analisis, kita pilih business analyst. Selanjutnya ada pengembang, jelas yang semuanya terlibat dari tadi ada business analyst, project manager, sama UX researcher, back-end, sama apa lagi itu? Udah kayak 4 aja. Terus
presentasi ini jelas kerjanya PM. Persiapan untuk desain ini UX designer yang mempersiapkan UX designer sama business analis karena mereka berdua sama menjembatani tentang kebutuhan user yang seperti apa. Lanjut lagi ke bagian desain UX. Untuk buffer time yang paling berat itu UX assessor sama business analis. Buat alur percakapan jelas ini UX designer. Yuk. Pun sama UX designer. Ini pun sama untuk sketsa percakapan UX designer. Akhirnya jawabannya jelas kerjanya NLP. Dia ngerancang kayak gimana buat rancangan AI seperti apa gitu. Desain tampilan untuk web video pam jelas ini pekerjaannya UX designer. Buat prototipe itu antara prototipe masih berkaitan dengan UI UX sih. Kemudian uji coba desain ke mahasiswa, uji coba desain sebagai desainer juga mungkin uji cobanya. Kumpulkan masukan pengguna. Gak mungkin kalau yang bolehnya desain tak mungkin. Oh iya, UX researcher. Dia menangani kumpul masukan pengguna berdasarkan user experience. Sih berdasarkan masukan jelas ini kerjanya. Kalau yang berdasarkan masukan berarti menjembatani lagi ya. Yang udah kita ambil bisnis analis. Aksesibilitas UX. Nah, untuk buku panduan jelas ini bagiannya dokumentator. Jelas pekerjaannya dokumentator. Nah, untuk buffer time jelas UX designer sama NLP engineer membutuhkan waktu tambahan. UX designer dan NLP karena tugasnya terlalu berat maka dibutuhkan waktu buffer time selama 5 hari. Baru kita masuk ke pengembangan front end. Jelas kalau setiap project pasti ditangani langsung oleh orangnya langsung.
coding jelas, kalau coding pasti front end. Oh, banyak nggak mau. Ini pun sama, bertanggung jawab front end. Coding system dan issues. Front end di sini. Baru integrasi, ini kerjaannya integrasi engineer. Tambahkan fitur draft muda, ini jelas kerjaan. Kalau integrasi API itu bukannya harus integrasinya beda, ya integrasi bareng back end. Bahkan kita udah jelas nih front end. Notifikasi loading style percakapan. Untuk validasi kita serahkan kepada backend developer. Kalau untuk validasi inputnya pasti urusan dengan backend developer. Nah, untuk kesampilannya ini pekerjaannya UX tester. Coding halaman info kita serahkan. Coding aku udah seperti dong. Jelas yang paling butuh buffer time di sini adalah front end itu sendiri, karena emang benar-benar project ini di handle front end. Tapi sebelumnya kita baik melanjutkan lagi kalau terus stop backend server. Jelas ini kerjaannya backend sama pusat address, ini urusannya backend. Sebenarnya kita bisa nambahin database administrator, cuma kita kelompokin aja langsung jadi backend developer. Buat endpoint API, jelasin ini kerjanya backend developer. Kembangkan sistem, kalau jelas ini kerjaannya AI and engineer. Sama pun itu sederhana, ini bagian tugasnya NLP. Kerjaan tambahkan folder jika jawaban jelas di bagian NLP. Ini kasih backend.
Simpan semua riwayat chat ke database. Simpan riwayat ke backend bisa bertanggung jawab. Iya, emang backend developer, soalnya ini termasuk beberapa database administrator. Software web. Oke, ini kerjanya backend. Oke, bertukar sama DevOps. Tambah itu pengarahan gambar link. Jelasnya kerjanya backend. Oke. Kalau monitoring jelas ini kerjanya DevOps, dia yang monitoring itu kan. Kemudian di tes endpoint API ini, kalau berhubungan dengan API mungkin kita bakal pakai backend developer, sinkronasi frontend dan backend. Ini backend karena tujuannya DevOps adalah mengintegrasi keduanya, backend maupun frontend diintegrasikan dengan DevOps engineer. Terus selanjutnya adalah backup, jelasin pakai database pasti jelas backend lagi. Oke, yang buffer time jelas, yang buffer time di sini adalah backend sama DevOps yang paling berat. Backend and DevOps, berat karena harus mengintegrasikan keduanya. Selanjutnya kita ke bagian integrasi fitur tambahan chatbot Umpam. Nah, sini bagiannya kalau untuk integrasi. Bagian ini tuh kan menjelaskan kita menggabungkan dengan web Umpam atau ada tambahan chatbot penambahan fitur. Integrasi fitur tambahan chatbot di Umpam, maksudnya kita menambahkan chatbot Umpamnya bisa di website resminya mereka atau di My Umpam, ataupun bisa di contohnya kayak pmb.id seperti itu. Jelas yang untuk dosen dan integration engineer. Bersama integrasi engineer. Ternyata integration engineer kayaknya merah atau allocated. Ya karena dia cuma satu, ternyata saya lupa ubah, harusnya kita tambah 3. Jadi ada 3 karyawan yang bertanggung jawab di integration engineer. Sedikit penjelasan. Kalau overlocated itu artinya ada satu divisi yang terbebani oleh tugas yang terlalu menumpuk, jadi akhirnya merah gitu. Biasanya penyebabnya karena jadwal yang tidak realistis seperti 2 hari atau 2 hari atau 1 hari atau 2 hari. Yang paling seringnya terjadi kalau kita menambahkan jadwal di 1 hari gitu, maka otomatis ada satu divisi yang terbebani. Contohnya kayak tadi integration engineer terbebani karena jadwal terlalu padat gitu. Tambahkan fitur rating yang jauh.
fitur engine harus diizinin ya. Tambahkan apakah ini bisa apa ya, nggak mungkin kalau integration, tapi kemungkinan yang paling benar itu adalah front end, back end, dan front end, karena kayak bikin fiturnya pasti dari front end, tampilannya functionnya pasti diurus sama back end. Disini back end developer. Simpan hasil. Ini back end developer. Ambil semua fiturnya DevOps. Nggak sih, bisa DevOps bisa, tapi back end, front end, sama integration. Soalnya ini bagian integrasi. Kalau integrasi dari back end developer sama integrasi engineer. Tadinya pengen DevOps, cuma karena ini di bagian integrasi, kayaknya yang berusaha ini kan integrasi back end developer sama ya, kalau begini kan integrasi dia DevOps tapi integrasi sama front end sama back end, yang bertiga itu yang berusaha. Dokumentasi jelas, kalau dokumentasi nggak usah bentuk output dan PMA bos ya, sini project manager. Overtime just front end sama engineer. Dan agak kesini. Soalnya terus nih kerjanya tester. Sama kalau tes tester. Tes ini bagian tester. Baik, melanjutkan kembali setelah tadi teks kualitas. Kita melanjutkan di tes kualitas. Ini bagian UX tester sama. Simulasi percakapan itu ini asbah. Ini bagiannya barangan langsung karena UX tester sama NLP engineer. Frontend ini adalah jelas nih kerjanya terkait. Ini barang sama dokumenter. Perbaikan bug tahap 1 ini terkait juga. Karena dia juga selain macetnya benerin bug juga. Atas ulang kita serahkan pada QA
Kita skenario nyata itu kayak kita pakai case tester sama support agent. Jadi walaupun kita menggunakan tes dari nyata mahasiswa dan admin, kita tidak berhubungan langsung dengan dua entitas mahasiswa dan admin itu. Jadi kita menggunakan support agent yang menghubungi atau terhubung dengan mahasiswa. Support agent mendapat keluhan, terus dari support agent gabungkan dengan tester ambil feedback pengguna mungkin TA ya, pengguna bisnis analis karena berhubungan menjembatani bisa masukkan Adeno. kita kasih masukan ya. Oh iya, yang terlibat di ini berarti visinya yang terlibat di sini bisa NLP, bisa backend, front end, kalau final check platform dijelasin kerjaan QA. Buffer time ini yang bingung di buffer time seperti kita sini kerjanya kita sini yang paling berat buffer time backend sini semua mereka PR banget mereka. Kalau dia menyiapkan hosting jelas di backend dia nyiapin apa chatbot jelas yang punya backend. Selesainya kayak apa jelasnya kerjaan campaign. Ini kerjanya PM, dia webinar tentang proyek ini. Video ini pada video hampir mau bilang kan. Kalau hujan pakai plastik di sekolah ya. Udah masuk kayaknya. Monitor kayaknya monitor pertama project manager sama DevOps kalau sama-sama monitoring project. Kumpulkan masukan hari pertama ini pasti kerjaannya jelas kumpulannya research karena berdasarkan pengalaman dari user experience. Perbaiki minor
Inggris dan back end front end. Ini kerjanya mereka berdua nih. Back end iya, front end iya, dan black text juga iya. Time misalnya yang paling capek sama cek feedback. Setelah sama kayak tadi saya jelasin yaitu menjembatani, tambahkan intern baru ini kerjanya bisa trainer. Kita mungkin nggak tahu ya di saat uji coba mungkin ada pertanyaan baru yang muncul dari mahasiswa baru seperti di mana letak gedung A, di mana letak gedung B. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya disiapin. Mungkin sebelumnya kita cuma nyiapin pertanyaan di mana pembayaran, di mana website, terus nama-nama dosen doang. Tapi kita nggak tahu mereka bakal nanya gedung A, gedung B di mana gitu. Makanya kita tambahin intern baru gitu. Pertanyaan baru yang bakal ditanyain lagi sama mereka. Lanjut perbaiki chatbot. Jelas ini kerjaannya backend server. Manage versi satu-satu. Nah, yang bingung kalau rencana versi belum proses project yang belum jadi. Jadi kemungkinan rencana versi Bukti 1 ini resource-nya pasti dipegang oleh project manager karena dia yang punya rencana untuk mengembangkan ke versi 2.0. Buffer time kita berikan ini tadi stop ya, front end ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu takut ada yang berkeisi. Baik, melanjutkan kembali karena video terpotong. Kita sudah mengisi keseluruhan tiap-tiap project dan di sini adalah WBS-nya. Kita bisa lihat WBS-nya saling terhubung. Oh ya, just permission yang abu-abu ini tuh menandakan hari libur ya. Kemudian untuk langkah terakhirnya kita tambahkan work complete. Kita ketik 100% semuanya. Kita buat next 100%. Persen semuanya, anggap sebuah ini selesai semua. Work complete itu kayak menunjukkan bahwa pekerjaan itu sudah selesai semua.
Kecuali mungkin di bagian rencana versi 2.2 kita ubah, karena masih rencana ya, berarti kita ubah menjadi 20% aja. Terus untuk mengetahui actual cost-nya berapa, kita itu kolom itu berapa biaya aktualnya berapa, kita tambahin tabel actual cost. Oke, ada ekspand. Coba kita ini dia total biaya yang kita perlukan, yaitu sekitar 170 juta. Maaf, ini belum. Total biaya yang kita butuhkan adalah 177 juta rupiah dengan durasi estimasinya sekitar 239 hari yang dimulai dari 2 Juli 2025 hingga 1 Juni 2026. Nah, kemudian setelah kita mendapat actual cost-nya berapa dan durasinya berapa, langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah membuat report. Nah, report bisa kita pilih mau yang mana. Kita bisa pilih report, contohnya kita mau cash flow, akan seperti ini. Nah, kita pun bisa ganti lagi. Coba kita out dulu, saya masih agak awam. Kita bisa report banyak efisien, in progress, critical tax, web tax. Sini akan menampilkan semuanya, tapi di sini karena sudah komplit karena semua selesai. Kemudian resource-nya overallocated, nggak ada, kita tidak mengalami overallocated sama sekali. Kemudian untuk dashboard bundle, saya masih kurang paham tentang bundle ya, saya mohon maaf. Combining tax totalnya sudah 100%, jadi tidak ada tax yang mengalami atau yang masih kurang, jadi 100% pokoknya komplit. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Mungkin masih beberapa yang masih perlu saya pelajari, dan mohon untuk dari Pak Khairul Alwan
Khairul Anwar untuk bisa memberikan revisinya. Jika ada saya kesalahan, mohon maaf. Jika salah menyebutkan penggunaan atau perancangan ataupun kesalahan dalam penyusunan, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang saya sampaikan cukup jelas dan menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.